Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat berjumpa kembali di dalam pembinaan warga jemaat pada malam hari ini. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk berkumpul bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Kita mengucap syukur atas kesiapan Pendeta Edi dalam diskusi pada malam hari ini. Penyampaian tentang Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Roh Kudus yang kita percaya sebagai pribadi yang hadir dalam kehidupan kita. Roh Kudus bukan hanya sebagai kuasa, tetapi yang bisa merasakan kehidupan kita. Kita berbeda ya dari yang lain. Itu yang membedakan. Makanya ada sesuatu, ada teman, ada penghibur dalam kehidupan kita. Nah, dalam tradisi Yahudi, maka Roh Kudus atau Roh Allah ini disebut sebagai Roh Tuhan ya, Roh Yahweh atau Roh Hak yang penuh dengan hikmat gitu dalam kehidupan kita. Nah, makanya kita harus selalu memberi ruang, memberi tempat kepada kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang yang percaya, dan orang lain pun yang belum percaya atau tidak percaya juga mengakui kehadiran Roh Kudus. Mereka melihat bahwa ada kuasa Roh Kudus, ada pertemanan yang baik antara kita dengan Roh Kudus. Dan mari kita akan belajar bersama tentang Roh Kudus ini dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk hadir di dalam doa bersama. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, Bapa yang telah menghadirkan Roh Kudus dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh senantiasa bersyukur dan senantiasa melihat bagaimana kehadiran Tuhan dan bagaimana kami seharusnya menghormati kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hadirlah Tuhan, pembinaan warga jemaat pada malam hari ini, kami serahkan untuk Pendeta Edi dan kami semua yang mendengarkan, biarlah kami boleh lebih memahami bagaimana seharusnya kami melakukan, bagaimana kami seharusnya berteman, bersekutu di dalam kasih Tuhan, bersekutu di dalam Roh Kudus ini. Di dalam Tuhan Yesus kami telah percaya bahwa Tuhan memberi hikmat kepada Pendeta Adi dan kami semua untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Selanjutnya kita serahkan kepada Pak Edi untuk memimpin kegiatan pada malam hari ini. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Anton untuk kata pengantarnya yang sangat bagus. Ini ada kesalahan teknis sedikit, jadi saya nggak bisa pakai bagian ini. Saya akan rubah sebentar ya sekalian. Oke. Apakah Bapak Ibu bisa lihat screen saya? Bisa ya, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, hari ini kita belajar satu bagian yang penting, yaitu tentang Roh Kudus. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Anton. Nah, daripada Roh Kudus sebetulnya adalah daripada yang kita bahas di PWJ bulan yang lalu tentang Kristus sebagai pusat. Kalau kita masih ingat, Kristus sebagai pusat itu ada bagian. Yang pertama adalah karya Roh Kudus, kalau Bapak Ibu melihat. Kemudian ada peristiwa sehari-hari dan juga disiplin rohani. Jadi 3 bagian itulah yang menjadi, tapi nanti bermuara pada Kristus sebagai pusat. Nah, bagian yang kita bahas pada saat ini adalah bagian yang pertama dari antara 3 bagian itu, yaitu Roh Kudus sebagai di dalam hidup orang percaya. Jadi kalau kita bahas Roh Kudus sebetulnya sangat luas sekali dan dimungkinkan untuk hanya 1 kali sesi saja. Jadi nanti kita batasi di dalam bagian-bagian yang bisa kita terbatas gitu ya, tidak semuanya bisa. Tetapi sekali lagi saya membuka kesempatan
bagi kita semua, nanti setelah selesai saya paparkan ini, Bapak Ibu boleh bertanya apapun, sepanjang saya bisa menjawab, silakan jawab. Misalnya di luar ini Bapak Ibu boleh tanya tentang Roh Kudus, karena Roh Kudus kali ini temanya terlalu luas. Kalau saya nggak bisa jawab, jadi PR buat saya. Nanti kita akan bahas dalam waktu-waktu yang selanjutnya. Jadi kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu perumpamaan, maka disebut perumpamaan tentang orang kaya yang hemat atau bodoh gitu ya. Ini agak berlebihan sebetulnya perumpamaannya. Jadi dikatakan seseorang yang punya rumah mewah, ya rumah mewah itu gambar rumah mewah, tetapi listriknya itu irit sekali. Nah, setelah diselidiki ternyata kalau siang hari dia tidak memakai listrik, ya matikan semua listrik karena rumahnya cukup terang. Tapi kalau malam hari dia nyalakan sedikit lampu dan kebanyakan adalah lilin-lilin gitu. Jadi cukup unik juga. Jadi rumah besar, tagihan listriknya murah karena perlakuannya seperti itu. Nah, kita lihat bodoh bukan orang seperti ini karena punya rumah besar tapi listrik hemat. Dia hanya memanfaatkan listrik hanya untuk penerangan yang sangat kecil saja. Sementara dia tidak bisa memberdayakan listrik ini untuk sumber-sumber yang besar, misalnya untuk kulkas, untuk yang lain, dia nggak pakai sama sekali. Jadi rumah besar itu betul-betul dikatakan ini adalah orang kaya yang dikatakan bodoh. Nah, terkadang kehidupan kita sadar tidak sadar, kita bisa saja menjadi orang kaya ini. Soalnya kita punya potensi yang besar di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus. Tetapi kita kadang lupa bahwasanya Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu kita anggap di sisi yang lain kita anggap hanya satu tenaga saja, satu hal yang membuat kalau penting kita pakai, kalau enggak ya sudah cuma gitu saja. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita perlu mengerti persis bahwasanya Roh Kudus itu memang besar kuasanya, tetapi kita tidak hanya sampai di situ saja. Nah, ini yang menarik yang kita pelajari pada saat ini. Tony Evans berkata, menjalani kehidupan Kristiani tanpa keterlibatan aktif Roh Kudus adalah mustahil. Roh Kudus Tuhan lebih penting dan mendasar bagi kehidupan dan iman kita daripada yang pernah dibayangkan oleh kebanyakan kita. Dan itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk belajar lebih lagi tentang Dia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mengingatkan bahwasanya keterlibatan aktif dari Roh Kudus itu penting dalam hidup kita, dan tanpa Roh Kudus tidak mungkin atau itu mustahil. Nah, bagian ini kita akan belajar tiga hal saja. Yang pertama adalah pribadi Roh Kudus, kemudian karya Roh Kudus, dan yang ketiga adalah bertumbuh oleh Roh Kudus. Jadi kita batasi 3. Tapi kalau nanti mau bertanya apapun, dipersilahkan ya sekalian ya. Ya, yang pertama adalah pribadi Roh Kudus. Itu ada Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Silahkan seorang dari antara kita bisa membacakannya terlebih dahulu. Open mic-nya dulu, silahkan dibaca ya. Silahkan siapapun. Jangan ragu-ragu, Bapak Ibu sekalian, silakan dibaca. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, terima kasih Oma. Nah, saya akan bold beberapa bagian supaya kita mengerti apa yang dimaksud. Itu silakan perhatikan yang biru-biru itu ya. Seorang penolong yang lain. Kemudian kata ganti Ia, Roh kebenaran, Dia, terus Ia lagi. Nah, kita lihat bahwasanya ternyata Roh Kudus itu adalah pribadi.
Jadi perhatikan Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus itu pribadi. Pribadi ya seperti kita adalah pribadi. Kita bukan benda saja, tetapi kita adalah pribadi. Perhatikan, ini sekali lagi Tony Evans mengatakan, salah satu kesalahan besar kita hari-hari ini dalam memahami Roh Kudus adalah mengabaikan bahwa dia adalah pribadi yang nyata. Ia berpikir, maksudnya Roh Kudus itu berpikir juga, nanti bisa lihat referensinya, berperasaan, berkehendak. Nah, ini yang membuktikan bahwasanya Roh Kudus itu pribadi. Kita hanya mau berhubungan dengannya sebagai sumber tenaga atau ladang energi yang diagungkan daripada bertumbuh dalam hubungan pribadi kita dengannya. Ia adalah pribadi yang harus dikenal, bukan sekadar kuasa yang digunakan. Nah, Tony Evans mengingatkan kita semua bahwasanya Roh Kudus itu pribadi. Tapi ayat yang sama, kalau tadi pribadi yang apa? Nah, perhatikan, aku, ini yang biru ya, minta kepada Bapa. Jadi aku itu Tuhan Yesus yang nulis ya, yang berkata-kata. Dan dia akan berikan padamu seorang penolong yang lain, Roh kebenaran. Kemudian yang biru yang bawahnya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dari ayat yang sama, tadi kita mendapatkan Roh Kudus adalah pribadi. Tapi yang lain ternyata Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi kalau kita mengenal Allah Tritunggal, di sini lengkap sekali. Jadi aku tuh Tuhan Yesus minta kepada Bapa seorang penolong. Jadi lengkap sekali ayat ini. Jadi kita membaca bahwasanya kita meyakini dalam Alkitab untuk menyatakan Roh Kudus itu Allah. Di luar biasa kalau kita lihat seperti ini ya. Nah, kita lihat seorang yang lain yang terkenal di dunia, Billy Graham. Roh Kudus, ia adalah Allah. Jadi jelas Billy Graham mengatakan ia adalah Allah. Dan itu yang juga kita yakini. Roh Kudus adalah pribadi Allah, oknum dari Trinitas, setiap pribadi Allah. Penyertaan Kristus pada para muridnya nyata dalam sosok pribadi Roh Kudus. Sejak Pentakosta, Roh Kudus adalah mata rantai di antara kedatangan Yesus yang pertama dan yang kedua. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan, Billy Graham mengingatkan kita, Roh Kudus adalah Allah. Jadi kalau dia penyertaan Yesus pada murid-muridnya, apalagi setelah ditinggal, mulai dari Pentakosta, siapa yang menyertai murid-muridnya? Semuanya adalah Roh Kudus. Pentakosta kita kenal turunnya Roh Kudus. Jadi Billy Graham memberikan satu arahan yang baik bagi kita bahwasanya Roh Kudus adalah Allah. Nah, ini masih ayat yang sama gitu ya. Penolong, menyertai kamu selama-lamanya. Roh kebenaran, ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu yang biru semua ya. Itu membuktikan bahwasanya Roh Kudus itu bukan hanya pribadi, bukan hanya Allah, tetapi dia diam di dalam kita. Nah, inilah yang menarik Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara Allah Tritunggal atau Allah Trinitas, Allah Bapa itu disebut Allah yang memang transcendent. Dia jauh di sana. Tapi Tuhan itu dekat datang kepada kita. Tuhan Yesus. Tetapi kalau Roh Kudus, dia diam di dalam kita. Nah, ini yang membedakan Allah Trinitas tadi, Allah Tritunggal tadi. Allah yang transenden, yang jauh di sana, yang tinggal, kalau kita di awan-awan, tinggal di sorga, kemudian Tuhan Yesus yang turun ke bumi, tapi Roh Kudus diam di dalam. Jadi kalau kita melihat dari Yohanes 14, 16-18, kita mendapati bagian yang luar biasa. Roh Kudus adalah pribadi, Roh Kudus adalah Allah, dan Roh Kudus diam di dalam kita. Perhatikan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasih Tuhan, ada 3 bagian penting dari Yohanes pasal 14 ayat 16-18. Mengingatnya gampang sekali, genap semua. Mulai dari 14 itu, kalau kita ingat 14 itu kan DVD, Daud ya, Raja.
464 itu apa namanya 14 DWD ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Harusnya kita gampang saya kasih apa namanya jembatan keledai ya. Yohanes 14 Raja ayat 16 sampai 18. Roh Kudus itu pribadi, Roh Kudus itu Allah, dan Roh Kudus itu diam di dalam kita. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Roh Kudus datang dan diam di dalam kita? Dan ini menjawab bagian yang kedua, yaitu karya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bukan hanya sekedar datang saja, tetapi ada karya yang diberikan atau dilakukan Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kita perhatikan karyanya apa saja. Ada 4 bagian. Yang pertama terang, jadi gambarnya itu terang dari Kristus, itu melahirbarukan. Kemudian mengarahkan, itu tanda panah gitu ya, mengarahkan. Kemudian menumbuhkan, itu buah-buah roh ya, anggaplah itu buah anggur tuh ya. Kemudian memampukan karunia roh, yaitu seperti bunga-bunga gitu ya. Nah, kita coba perhatikan satu persatu ini. Melahirbarukan yang pertama. Melahirbarukan itu apa saja? Nah, ada ayatnya, Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Silahkan seorang yang lain membaca ayat ini. Dan kalau itu ya, mulai dari itu ya. Menginsafkan, mempertobatkan, melahirkan kembali. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, terima kasih Bu Ana. Dari ayat yang dibaca, yang tebal itu, yang biru, menginsafkan dunia. Nah, inilah Roh Kudus yang melahirbarukan manusia, yaitu menginsafkan atau mempertobatkan, mengatakan dosa, kebenaran, dan kehakiman, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus ini yang melahirbarukan. Nanti pertanyaannya jadi panjang lagi. Sebetulnya kalau bertobat itu mulai dari manusia dulu apa Roh Kudus dulu? Itu kan jadi pertanyaan gitu kan. Tapi Yohanes 16 mengingatkan kita semua bahwasanya kalau ia datang, Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, mempertobatkan kita semua. Nah, kita lihat satu ayat lagi, silahkan mulai dari jawab Yesus ya. Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Silahkan seorang yang lain lagi. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Terima kasih Bu Ana. Nah, yang biru, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah, ini mengingatkan kita semua bahwasanya karya Roh Kudus yang melahirbarukan itu adalah melahirkan kembali kita. Jadi kalau kita ingat Yohanes 3, kita ingat cerita tentang Nikodemus. Kemudian ayat yang terkenal Yohanes 3 ayat 16 gitu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia itu. Itulah itu yang disebut dengan melahirbarukan, melahirkan kembali, dilahirkan dari roh. Jadi kalau pertanyaan Nikodemus, bagaimana saya bisa masuk kembali dalam rahim ibu saya? Bukan seperti itu, tetapi dilahirkan kembali dari roh, Roh Kudus yang melahirbarukan. Jadi dua ayat tadi, saya ulang lagi, Yohanes 16, dan kemudian Yohanes pasal 3, ingat itu karya Roh Kudus yang pertama, melahirkan, mempertobatkan, dan melahirkan kembali. Nah, itu yang pertama. Jadi melahirbarukan. Kemudian yang kedua kita ingat setelah tanda terang dan salib, kemudian tandanya adalah tanda panah ini yang di bawah mengarahkan. Jadi melahirbarukan, kemudian mengarahkan pimpinan roh. Nah, apa itu mengarahkan? Kita coba akan lihat ya. Mengarahkan itu ada 3 bagian. Memimpin,
menguatkan, mengajar. Seperti apa? Kita lihat ayat Alkitabnya. Masih di dalam Yohanes ya. Yang satunya juga Yohanes. Silakan seorang yang lain lagi. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Iya, terima kasih Guru Skila. Perhatikan yang biru-biru tadi, yaitu penghibur itu Roh Kudus, mengajarkan, mengingatkan. Ya, jadi kita ingat bahwasannya Roh Kudus mengarahkan itu mengajarkan kepada kita semua. Kita lihat ayat yang lain lagi, Yohanes 16 ayat 13. Silakan seorang yang lain lagi. Ada yang baca ini? Yohanes berapa ini Pak? 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya, terima kasih Guru. Nah, kita lihat bahwasannya dikatakan, tetapi apabila ia datang, maksudnya Roh Kudus atau Roh kebenaran itu memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus mengarahkan itu, dia memimpin kita kepada kebenaran. Kalau tadi ayat sebelumnya yaitu mengajarkan, mengingatkan, kalau ini menguatkan. Nah, itulah maksudnya karya Roh Kudus dalam diri kita. Sekali lagi kita ingat, yang pertama melahirkan. Kemudian yang kedua adalah mengarahkan. Masih ingat yang ketiga, gambarnya adalah gambar pohon anggur, yaitu menumbuhkan atau buah, jenisnya buah roh. Nah, kita lihat Roma 8 ayat 13. Silahkan dibaca, Bapak Ibu sekalian. Jangan ragu-ragu, buka mic-nya, dibaca. Ya, saya bacakan Pak Edi. Silahkan Pak Thomas, ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat 13. Iya, terima kasih Pak Thomas. Silahkan satu ayat lagi, Galatia 5, 22 dan sampai 23. Seorang yang lain lagi. Kalau sudah baca Galatia 5, semua ya. 2 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, terima kasih Pak Indra, semangat sekali bacanya. Oke, Roh Kudus yang menumbuhkan itu maksudnya memperbarui, mengubahkan, menyucikan. Perhatikan Roma 8 ayat 13. Oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Jadi perbuatan daging kita dimatikan oleh Roh Kudus dan dia memperbarui kita, dia mengubahkan kita, menyucikan kita. Ingat ketika dalam Yohanes pasal 15 itu juga kan tentang perumpamaan pohon anggur, itu bagaimana pohon anggur itu harus dibersihkan, disucikan supaya terus berkembang. Nah, itulah seperti buah roh. Jadi buah roh itu bukan karya dari kita, tapi adalah karya Roh Kudus yang bukan kita untuk menghasilkan buah roh. Ada 9 kasih, sukacita, damai sejahtera dan berikutnya. Nah, itulah bagian pada Roh Kudus yang menumbuhkan. Nah, sekarang kita lihat terakhir tadi gambarnya seperti bunga-bunga tadi ya, memampukan karunia roh. Oke, silakan seorang lagi membaca Kisah 1 ayat 8. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, terima kasih Nicholas. Yang kedua, 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan dan kepada yang lain. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, terima kasih Bu Retno. Nah, karya kudus yang memampukan ada 3, yaitu memberi kuasa, keterbebanan, dan karunia untuk melayani. Jadi katakan yang biru tadi, menerima kuasa, menjadi saksiku. Kemudian 1 Korintus 12 katakan dikaruniakan penyataan roh dan memberikan karunia. Jadi Roh Kudus yang memampukan untuk memberi kuasa bagi kita, akan keterbebanan dan karunia untuk melayani. Jadi kalau kita pernah tes karunia juga gitu kan, karunia rohani, yaitu ya siapa yang memberikan? Ya Roh Kudus sendiri. Dan dialah yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Kalau kita mampu melakukan karena Roh Kudus memberi kuasa. Nah, Bapak Ibu sekalian diperhatikan, tadi siang saya baru saja menghadiri penabisan pendeta. Saya tertarik memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ketua Sinode kita, Pendeta Agus Mayanto. Dalam khotbahnya dia sempat berkata seperti ini, dia sempat melayani penabisan pendeta. Dan kemudian dia minta pendeta itu untuk membacakan Alkitab. Ternyata pendeta yang ditabiskan itu tidak bawa Alkitab. Pak Agus marah kayak gitu. Kok bisa-bisanya ya pendeta tidak bawa Alkitab dan tidak punya Alkitab. Handphone yang ada Alkitabnya pun tidak ada dia tidak bisa baca Alkitab. Wah, nggak siap sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwasannya bagi kita semua bahwasannya ketika Roh Kudus yang memampukan kita itu kita punya keterbebanan seperti itu, melakukan apa, menjadikan karunia kita, talenta kita, ini talenta ini bagian yang lain, tapi karunia kita. Nah, kalau pendeta tidak punya keterbebanan di dalam Alkitab kan sangat aneh. Maka saya setuju dengan pendapat dari Pendeta Agus Mayanto, ya dia marahin betul. Mungkin kalau dibatalin juga mungkin tidak apa-apa juga gitu. Pendeta tidak niat baca Alkitab, tidak mau baca Alkitab, gimana dia mendorong jemaatnya membaca Alkitab gitu kan? Bukan berarti jemaatnya yang lain nggak baca Alkitab, tidak juga. Mungkin ada jemaat yang baca Alkitab, tapi keterbebanan yang daripada Roh Kudus yang memampukan itu tidak ada dalam diri pendeta. Sangat lucu dan sangat aneh. Tapi itulah yang terjadi. Semoga kita nggak ada yang seperti itu. Kita semua nggak ada yang seperti itu. Kita semua dimampukan untuk membaca Alkitab, khususnya kalau membaca Alkitab. Kan tiap-tiap hari kita baca satu pasal gitu ya. Maka kita bergiat di sana. Mungkin tahun ini kita nanti sekitar bulan Oktober itu sudah tahun yang ketiga dan sedikit lagi, karena kalau tahun 3 kita sudah 365 hari dikali 3 ada 1000 hari lebih, dan pasal kita tinggal sedikit lagi. Kita sudah, kalau kita baca nanti sampai Kejadian pasal 50, kita sudah sekali baca Alkitab bersama-sama, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita mulai buat itu kan Keluaran pasal 1, dan nanti kalau kembali ke Kejadian pasal 50, kita sudah sekali baca Alkitab bersama-sama. Yang belum ikut baca Alkitab, ayo daftar sama Bu Liane atau yang lain di majelis atau siapa saya lupa gitu ya. Yang dulu Bu Liane Gema itu yang ngurusin siapa ya? Kok jadi lupa daftar ya? Bu Retno ya, oke saya lupa. Daftar ke Bu Retno, dimasukkan ke grup, kita baca bersama-sama tiap hari satu pasal. Kita nikmati. Boleh baca pasalnya? Boleh. Tetapi secara jemaat, secara kita membaca bersama-sama satu pasal. Sudah, kita kembali lagi. Karya Roh Kudus yaitu melahirbarukan. Simbolnya ada terang dan salib.
Kemudian tanda panah itu mengarahkan, kemudian menumbuhkan, gambarnya pohon anggur, itu buah roh, kemudian memampukan, itu karunia roh. Nah, kita balik lagi, yang ketiga yang kita pelajari bagian terakhir yaitu bertumbuh oleh Roh Kudus. Jadi kita tahu Roh Kudus, pribadi Roh Kudus, kemudian pribadi Roh Kudus ada 3, kemudian karya Roh Kudus ada 4, dan sekarang kita lihat bertumbuh oleh Roh Kudus. Nah, kita lihat ya. Jadi segitiga emas pertumbuhan rohani kan ada di bagian yang lalu disampaikan oleh Saudara Nikolas. Kristus sebagai pusat itu karya Roh Kudus, ada peristiwa sehari-hari, dan disiplin rohani. Nah, kita akan lihat di bagian karya Roh Kudus yang merah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertumbuhan adalah karya Roh Kudus. Kok bisa seperti itu? Lihat ini gambarnya adalah kapal layar gitu ya. Kita bisa mengatur layar dan mengarahkan sirip kemudi. Tetapi itu semua sangat tergantung pada angin. Jadi kalau kita punya layar segala macam sirip kemudi, tapi kalau nggak ada angin, ya kalau angin tidak bertiup, kita akan tetap diam di tengah air. Tidak peduli sesibuk apapun kita beraksi. Tugas kita adalah melakukan segala sesuatu yang memungkinkan kita menangkap angin itu. Jadi siapa yang buat pertumbuhan? Ya Roh Kudus. Bahwasanya kita melakukan bagian yang kita untuk kita bertumbuh. Tapi sekali lagi ingat, sepanjang kita melakukan segala sesuatu tanpa adanya Roh Kudus, ya kita tidak mungkin bertumbuh. Nah, mungkin ini menjadi satu pengertian yang baik bagi kita semua. Kenapa gereja kok nggak bisa bertumbuh? Padahal kita sudah melakukan banyak hal untuk kita bertumbuh. Kita bisa bertanya, jangan-jangan tidak ada Roh Kudus di sana gitu. Maka nggak bisa bertumbuh. Tugas utama kita bukan menghitung berapa ayat Alkitab yang kita baca atau berapa menit yang kita gunakan untuk berdoa. Bukan seperti itu. Tugas kita menggunakan aktivitas ini untuk menciptakan kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja. Apa yang terjadi kemudian terserah padanya. Jadi kalau kita mengatakan, oh saya sudah baca Alkitab, berapa pasal sehari, atau berapa waktu yang kita gunakan untuk berdoa, bukan itu. Tetapi bagaimana kita memberi ruang, kita menyerahkan semuanya itu pada Roh Kudus untuk bekerja di dalam setiap hal yang kita lakukan. Jadi ketika kita membaca Alkitab, tentunya bukan membaca saja gitu kan. Tetapi ada hal-hal baru yang kita pahami sehingga kita bertumbuh. Nah, itulah membiarkan Roh Kudus bekerja. Ketika kita membaca Alkitab, ternyata kita digerakkan, kita melakukan sesuatu. Tapi kita tidak mau. Nah, artinya kita tidak memberi ruang. Tetapi ketika kita harus melakukan segala sesuatu, kita diberikan teladan seperti ini. Nah, kita memberikan kesempatan, tepatnya memberikan keleluasaan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Kita sudah membuka layar itu. Kita sudah melakukan segala sesuatu. Tapi biarkan Roh Kudus yang menggerakkan seluruh apa yang kita lakukan. Nah, yang kedua, peristiwa sehari-hari. Nah, ini ayat yang terkenal. Silakan seorang lagi membaca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Ya, terima kasih Pak Anton. Ini ayat yang familiar bagi kita semua. Bertumbuh oleh Roh Kudus melalui peristiwa sehari-hari. Roma 8 mengingatkan kita semua. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan kata yang ditulis dengan warna biru itu. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwasannya bukan segala sesuatu itu kita lakukan semata karena kita bisa, kita mampu, tetapi Allah itu turut bekerja. Kan kalau Allah turut bekerja itu bukan Allah bekerja sendirian.
menunjukkan bahwasanya Roh Kudus yang diam di dalam diri kita turut bekerja. Perhatikan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Roh Kudus atau Allah yang diam di dalam diri kita itu turut bekerja, artinya bukan Roh Kudus bekerja sendirian atau kita bekerja sendirian. Tetapi ketika kita bekerja, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam peristiwa sehari-hari yang kita lakukan, Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Charlie Ricks seperti ini. Allah menggunakan peristiwa dan tantangan hidup sehari-hari untuk membentuk kita menjadi serupa dengan putranya. Hasil lahir ini meneguhkan kemampuan Allah dalam berkarya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan demi kemuliaannya. Nah, ini Charlie Ricks sekali lagi menunjukkan satu hal yang sangat baik. Allah menggunakan peristiwa sehari-hari untuk membentuk kita serupa dengan Kristus. Nah, ini ada gambar patung pahatan gitu ya. Seorang pernah bertanya pada pematung atau pemahat ini, bagaimana dia bisa membuat patung ini? Jawabannya simple gitu. Dia mengatakan seperti ini, saya hanya membuang bagian yang tidak perlu. Kok lucu ya? Tapi ya masuk akal kan? Oh, ini nggak perlu, ya saya buang aja. Makanya yang tinggal itu yang perlu. Jadi yang nggak perlu dibuang, dipahat, dibuang. Gitu aja. Benar juga ya sekalian ya. Nah, tapi sekaligus ini mengingatkan kita semua bahwasanya pertumbuhan terjadi ketika kita belajar dan menanggapi dengan benar terhadap pembentukan Roh Kudus dalam peristiwa sehari-hari. Yang tidak perlu itu dibuang. Jadi perhatikan nih bawa palu terus bawa pahatan gitu ya. Jadi kan nggak enak. Jadi patung itu dipahat itu kan dipukuli gitu ya. Itu yang nggak perlu dibuangin. Jadi peristiwa keberhasilan, penderitaan, pencobaan, pernikahan, pekerjaan orang tua dan lain-lain, itu peristiwa sehari-hari yang dipakai Tuhan untuk kita bertumbuh oleh Roh Kudus. Nah, kok bisa keberhasilan? Nah, saya memberikan contoh seperti penulis yang terkenal gitu ya. Penulis yang terkenal ketika dia berhasil menulis bagian yang sampai di bukunya itu sukses gitu ya. Dia keberhasilan. Bagaimana itu dipahami dia sebagai peristiwa sehari-hari di mana dia bisa bertumbuh. Ketika dia sukses seperti itu, dia kembali menyerahkan keberhasilan pada Tuhan. Oh ya, ketika uang begitu banyak di tangannya, dia berjanji dia tidak mengubah gaya hidupnya. Dia ingin mengembalikan berapa gereja yang pernah bayar pada dia. Kemudian yang lain bahwasanya seluruh yang dia terima, dia hanya mengambil 10% perpuluhan yang diambil. Yang 90% dia serahkan kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengenal siapa orang itu, tapi saya nggak sebutkan dulu ya. Itu orang yang sangat terkenal dengan bukunya yang sangat terkenal. Nah, keberhasilan. Nah, Roh Kudus bekerja. Baik juga dalam penderitaan. Roh Kudus itu bekerja di dalam kita dan membuat kita itu bertumbuh. Jadi keberhasilan bukan membuat kita semakin merosot, tetapi harusnya membuat kita semakin bertumbuh. Juga penderitaan, kita bukan semakin rendah atau semakin lari pada Tuhan, tetapi kita semakin bertumbuh. Tuhan sedang membuang bagian-bagian yang tidak perlu di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang bagian yang ketiga yaitu disiplin rohani. Ini ayat, ya saya akan bacakan ya. Sepertinya semua sudah membaca. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, surat kepada Timotius ini mengingatkan kita bahwasanya semua yang kita lakukan secara badani, olahraga dan macam itu terbatas. Tapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Nah, ibadah seperti apa yang kita pahami dalam disiplin rohani ini? Nah, kita diingatkan seperti contoh seperti ini. Kabar gembira, singkat cerita bahwasanya ada komite pencari bakat yang mencari orang-orang yang akan dilombakan untuk lari maraton, dan kemudian dari komite ini kemudian mendapati seorang yang secara fisik dia bisa mewakili
Tapi apakah benar demikian? Nggak bisa kan Bapak. Orang lari maraton itu bukan hanya dilihat secara fisik saja. Lari maraton itu harus berlatih. Nggak bisa langsung lari jarak yang begitu jauh, itu nggak bisa. Lari dulu mungkin lari 1 kilometer itu udah berat, terus tambah panjang sampai 5 kilometer, 10 kilometer barulah dia lari maraton. Jadi tidak bisa dilihat secara fisik saja. Oh, kamu badan kamu tegap, kamu punya kaki yang bagus, punya tangan yang bagus, dan punya langkah-langkah yang bagus. Enggak. Tapi dibutuhkan disiplin di dalam latihan itu. Nah, kalau kita memang mau bertumbuh, tidak ada cara lain, dan kita harus disiplin dalam rohani kita. Pertumbuhan itu bukan soal berusaha lebih keras, tetapi berlatih lebih bijaksana. Nah, ini Donald Whitney mengatakan seperti ini. Keinginan yang bagaimanapun kuatnya untuk berdisiplin tidak dapat membuat seseorang menjadi kudus, karena kekudusan adalah pemberian semata dari Allah. Tetapi kita dapat melakukan sesuatu untuk melatih diri dalam kekudusan. Allah memberi kita disiplin rohani untuk menerima karunia-Nya dan untuk bertumbuh dalam kekudusan. Dengan melakukan disiplin rohani, kita menempatkan diri di hadapan Tuhan agar Dia bekerja di dalam diri kita. Ya, maksudnya seperti ini Bapak sekalian. Kalau kita dengan disiplin rohani, baik itu dalam firman, dalam doa, dan segala macam itu, kita ingin jadi kudus, enggak bisa. Tetapi kita bisa melakukan disiplin rohani itu dalam kekudusan. Nah, ini yang berbeda. Jadi kalau kita ingin menjadi kudus dengan disiplin rohani, enggak bisa. Tetapi kita dapat melakukan disiplin rohani itu dalam kekudusan. Allah lah yang memberi kita kekudusan itu, bukan karena kita berusaha dan kita mendapatkan kekudusan. Nah, pentingnya kenapa bisa seperti itu? Kalau kita misalnya membaca firman, kita itu sebenarnya kan bukan membaca saja, bukan. Dalam pemahaman saya, ketika saya membaca buku itu, saya membaca buku, saya mengoreksi buku itu bisa, sekaligus saya dikoreksi oleh buku itu. Demikian juga ketika kita membaca firman, mungkin kita bisa mempertanyakan firman itu. Kenapa firman seperti itu? Tapi seringkali kita adalah dikoreksi firman itu. Ternyata saya kurang sabar. Ternyata saya masih pemarah. Ternyata saya masih seperti ini. Seringkali bukan. Nah, itulah yang membawa kita diberi kekudusan Tuhan. Bukan karena kita melakukan disiplin. Sepanjang kita membaca Alkitab, kita berdoa, kita menjadi orang kudus. Bukan. Tetapi latihan-latihan itulah di dalam kekudusan diberikan Tuhan. Semakin kita banyak latihan, kita akan semakin peka dengan kekudusan. Nah, disiplin rohani, setiap aktivitas yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan Kristus. Seorang pemain gitar, dia tidak bisa langsung main gitar. Perlu latihan. Saya masih ingat ketika saya berlatih gitar itu, saya sampai sengaja merusak jari-jari saya. Jadi ujung-ujung jari saya sengaja saya rusak. Maksudnya seperti ini, kalau habis mandi itu kan tangannya orang Jawa ngomong medok gitu ya. Nah, kalau medok itu kan kulitnya jadi rentan untuk mengelupas gitu. Nah, pada waktu itulah saya pencet grip gitar itu. Dan kemudian sampai luka gitu. Dan kemudian tumbuh lagi. Nah, itu semakin kuat. Jadi saya biar nggak sakit main gitarnya, saya sengaja merusaknya. Dan bahkan latihan saya pakai gitar string itu yang pakai senar besi, bukan yang nilon. Jadi sengaja saya pencet keras-keras supaya rusak dulu, kemudian tumbuh dan saya nggak sakit. Dan kemudian baru latih yang lain. Nah, itulah, nggak bisa langsung pencet sekali langsung bisa, nggak bisa. Karena pencet senar gitar itu juga nggak ringan, berat loh sekalian. Jadi kalau gripnya berat, kita selain gerakannya harus lebih lincah, tetapi kalau kita nggak pernah main gitar, hampir pasti sakit. Kita harus potong kuku, kita nggak bisa pakai kuku panjang main gitar, terutama tangan kiri kalau kita nggak gidal ya, tangan kanan itu yang gencereng istilahnya, tangan kiri itu pakai kuku panjang nggak bisa, harus ada latihan. Jadi ada latihan, nggak mungkin semua sukses
atau berhasil tanpa. Kalau penari ya harus latihan nari, kalau ingin jadi juara ya harus banyak belajar, kalau ingin bermain musik ya harus latihan musik, dan juga ya harus berlatih olahraga. Jadi 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi kita diingatkan bahwasanya disiplin rohani itu bukan kita kekudusan, tetapi disiplin rohani kita di dalam kekudusan yang diberikan pada Allah, kita itu mendapatkan satu mahkota yang abadi. Nah, ini digambarkan seperti pertandingan. Nah, disiplin rohani ini ada 5, waktu teduh, doa, firman, bersaksi, dan bersekutu. Nanti kita akan pelajari dalam disiplin rohani atau latihan rohani yang kita lakukan. Saya tidak akan panjang lebar di sini, tapi setidaknya kita mengerti apa yang akan kita lakukan ke depan dengan disiplin rohani itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah gambaran daripada tadi, itu sebagai pusat yang bulan lalu kita sudah belajar bersama-sama. Sekarang ada karya kudus, peristiwa sehari-hari, dan disiplin rohani. Ini Andre Murray ya, dia berkata seperti ini. Aku adalah baiknya, dan di tempat rahasia ia duduk di atas. Di tempat rahasia ia duduk di atas tahta. Dengan gemetar aku sekarang menerima kebenaran yang mulia ini. Tuhan adalah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, tinggal di dalam aku. Oh Bapa, tunjukkanlah di dalam aku apa artinya ini. Agar berdosa terhadapmu dengan hanya membicarakannya, tetapi tidak hidup di dalamnya. Di dalam satu pergumulan, perenungan Andre Murray. Andre Murray di dalam kalimat terakhir, dia paham supaya tidak berdosa hanya dengan membicarakan Roh Kudus saja, tetapi tidak hidup di dalamnya. Ini penting untuk kita garis bawahi kalimat terakhir. Ini menjadi ayat yang terakhir yang kita baca, harusnya ini menjadi ayat hafalan kita semua ya, Yohanes 14:26. Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, demikian jauh kita belajar daripada Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Selanjutnya, waktu selanjutnya saya serahkan pada Pak Anton. Sangat menarik ya diskusi pada malam hari ini tentang Roh Kudus yang terjadi dalam kehidupan kita bergereja, juga terpengaruh dengan adanya pendapat-pendapat yang berbeda tadi itu. Sepertinya waktu yang kita miliki sudah habis ya. Kita juga perlu mempersiapkan diri untuk besok pagi. Kita akan tutup pada malam hari ini pembinaan warga jemaat, dan kita minta kesediaan Ibu Ruth ya untuk berdoa menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Silakan Ibu Ruth. Untuk malam hari ini bersama-sama boleh mengikuti pembinaan warga jemaat. Kami boleh belajar mengenai pribadi Roh Kudus. Kami boleh belajar bahwa Roh Kudus adalah Allah dan Roh Kudus diam di dalam kita. Kami bersyukur Tuhan mengirimkan Roh Kudus menjadi penolong kami. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir, kami menyerahkan supaya malam hari ini kami bisa beristirahat dengan nyenyak, dan pagi hari nanti Tuhan bangunkan kami dengan tubuh dan badan yang sehat kembali, dan menyerahkan ibadah kami pada esok hari. Tuhan memberkati setiap kami yang bertugas, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.